Aduh, gimana ya, tanamanku kok nggak tumbuh seperti yang kuharapkan. Ketika udah daun sejatinya keluar, kok tiba-tiba mati. Kenapa ya? Kenapa? Itu cerita lama, kawan. Cerita baru, tenang saja. Ternyata faktor kematian tanaman itu banyak ragam. Pertama adalah faktor bibit. Apakah bibit itu unggulan atau tidak? Terus yang kedua adalah bagaimana cara pertama mensemai benih itu sendiri. Yang ketiga, yang perlu teman-teman ketahui bahwa ada loh faktor yang sangat fundamental untuk kita lakukan, yakni pertama adalah kita harus cek kondisi tanah. Apakah tanah kita layak untuk kita tanamkan sesuai dengan jenis tanaman tersebut? Yang kedua, apakah sinar matahari yang dibutuhkan memang cocok buat tanaman tersebut? Ada beberapa jenis tanaman yang memang perlu sinar matahari. Ada juga yang jenis tanaman yang tidak perlu banyak matahari. Ada tanaman-tanaman yang ada di dataran tinggi dan ada di dataran rendah. So, masih bingung? Gak usah bingung, kawan. Saat ini kita ada satu alat yang bisa membantu kita dalam menanam, melakukan tindakan di kebun, dan juga pertamanan. Alat ini adalah alat fundamental sekali sebelum kita melakukan tanam. Alat ini perlu kita ketahui bahwa ini adalah soil survey instrument. Yang menariknya, di soil survey instrument atau alat fundamental untuk mengecek tanaman kita di awal, alat ini bisa kita cek untuk kandungan pH tanah. Apakah pH tanah itu basah, asam, dan apa tindakan lebih lanjut? Kalau basah kita melakukan tindakan apa, dan kalau asam bagaimana tindakan kita lebih lanjut? Kita bisa sesuaikan antara kita tanaman kalau dia nggak butuh basah, ya kita harus tindakan yang lebih lanjut. Kalau misalnya asam, juga ada tindakan lebih lanjut. Nanti kita saksikan di video lebih lanjut. Oke, kita jelaskan bahwa 4-in-1 ini selain pH tanah, dia juga penting mengenai mengecek kelembapan dari tanah. Lembab, kita tahulah apakah tanah itu lembab sekali atau tidak. Nah, itu tanaman butuh loh tentang kelembapan. Dan yang ketiga, alat ini adalah mengukur tentang sinar matahari yang dibutuhkan untuk tanaman. Apakah lingkungan sekitar tanaman itu atau yang kita akan tanam cocok nggak dengan sinar matahari yang ada, dan berapa persen sinar matahari yang menerangi wilayah tersebut. Yang keempat adalah masalah suhu. Ada beberapa tanaman yang butuh suhu yang memang dari dataran tinggi, berarti hawanya agak dingin. Terus juga ada tanaman-tanaman yang butuh hangat. Suhunya bisa kita tes dengan alat ini. Kita buka yuk, gimana alat ini. Oke, alat ini cukup panjang, bisa dilihat ya. Yang ini posisi bawah
ini untuk kita tancap ke tanah. Hati-hati, jangan asal tancap tanah. Tanah apapun bisa kita tancap, tapi ketahui dulu apakah tanah tersebut mengandung batu-batuan. Karena ini sangat sensitif. Kalau memang tanah itu aman, gempur, bisa kita lakukan penancapan. Yang kedua adalah di sini ada tombol on off ya, dan ada namanya instrumen. Dari buku petunjuk yang ada, 4-in-1 survey instrument, bisa kita lihat ini pakai bahasa Inggris, bro. Pada bisa bahasa Inggris kan? Nah, nanti kita bisa pelajari bagaimana pengaplikasian ke tanah. Cek lebih lanjut. Setelah baterai kita pasang, kita bisa lihat kondisi di layar pengukuran pH 7. Berarti pH ini netral ya, kita belum tuncap. Nah, nanti baru setelah kita tuncap, kita akan lihat kondisi apakah pH ini netral, apakah pH ini basah, apakah pH ini asam. Let's see, kita lihat. Soil instrument 4-in-1 ini di tanah yang agak kosong, tetap ya, kita coba 5 menit untuk pengukuran. Itu baru kita bisa tahu hasil dari tanah ini, masalah pH-nya, masalah sinar matahari, masalah kelembapan tanah, dan juga masalah suhu. Dan setelah kita ketahui empat instrumen tersebut, baru kita bisa melakukan tindakan tanaman lebih lanjut. Beberapa menit kita tancapkan di tanah, saatnya kita coba lihat apa hasil dari 4 instrumen yang kita lihat. Apakah pH tanahnya tadi saya bilang netral, basah, atau asam. pH tanah 7. Oh, kelembapan NOR, sinar matahari low plus. Setelah pengaplikasian di tanah, jangan lupa untuk dicabut secara perlahan. Bisa dilihat di instrumen pengukuran, karena ini tuncap tanah, ada tanah yang nempel. Nah, ini jangan dibiarkan, ini harus segera dibersihkan untuk tidak menimbulkan permasalahan ke depan. Setelah tadi kita tes tanah kita bahwa kondisi dia adalah pH-nya 7, berarti normal. Tadi juga kita tes sinar matahari DLO plus, agak teduh ya, dekati normal, dan suhu ya hangat-hangat lah, suhu normal. Nah, setelah kita ketahui 4 instrumen yang kita ingin tes, baru kita putuskan apakah tanaman yang cocok buat tanah kita. Dari buku manual penunjang 4-in-1 ini kan mengetes tentang sinar matahari. Di sini dia terangkan ada 9 level, dari low minus, low plus, nor minus, nor plus,
high minus, high, high plus. Maaf kalau gambarnya agak goyang. Kita ketahui bahwa low ya sangat rendah ya sinar mataharinya ya. Kalau dia low minus sangat sangat rendah, atau low aja itu rendah, atau low plus itu rendah tapi mendekati normal. Nah, normal ini juga terdiri atas tiga. Minus, normalnya nggak terlampau pekat lah ya, nggak terlampau ya sinar matahari sekali ya. Kalau terus juga ada itu ada normal, ada normal plus. Kalau normal plus ini normal kandungan sinar mataharinya tapi mendekati ke arah tinggi. Nah, kalau high minus ya dia nggak terlampau tinggi tapi melewati kadar normal lah. Ada juga high, dia hangat. Ada high plus, berarti sangat panas. Yang kedua adalah moisture, kandungan ya, kelembaban. Kelembaban ini dari 5 level. Ada dry plus, dry, nor, wet, wet plus. Nah, pas kita tes apakah dia basah banget, basah, normal, atau asam, asam banget. Nah, mengenai pH, ini ada 12 level dari 3,5 sampai 9 dengan resolution 0,5. Jadi kita bisa tahu ini apakah pH tanahnya normal, ini tadi normal, apakah asam, apakah basah. Untuk temperatur, tes yang ketiga adalah temperatur dari minus 9 Celcius sampai plus 50 derajat Celcius, atau dalam Fahrenheit 16 Fahrenheit sampai 122 Fahrenheit. Display resolution 1 Celcius per 1 Fahrenheit. Setelah kita melakukan survei terhadap tanah kita udah hasilkan ya, tadi ada pH tanah 7, berarti tanah kita sangat netral. Tapi kalau ada juga yang tidak, pH-nya di bawah lah ya, atau asam, atau pH itu basah. Nah, bagaimana treatment lebih lanjut? Kalau dia asam, bagaimana? Kalau basah, bagaimana? Nah, saksikan video lebih lanjut bagaimana tanda-tanda tanah itu asam dan tanah itu basah. Oke, dari saya demikian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang jelas alat ini nggak rugi loh untuk kita miliki.